Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan ini adalah hidup ini tentang memilih pintu. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 13-14 yang demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena salah pintu yang sempit yang menuju kehidupan. Sedikit orang yang mendapatnya. Saudara-saudaraku, dari di sini ada dua pilihan. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Yang pertama, sekarang kondisi pintu itu. Pintu yang lebar. Itu jalannya lebar. Banyak orang yang melalui. Tapi ujung-ujungnya kebinasaan. Yang kedua, pintu yang sempit. Jalannya sulit. Sedikit yang melaluinya, tapi ujungnya kehidupan. Itu jalan yang sempit. Nah, bagian yang kedua, sekarang konsekuensi pintu yang sempit. Satu, harus menyalipkan kedagingan kita. Atau menyangkali diri kita. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan dagingnya dengan segala hal nafsunya. Jadi menyangkali diri, menyalipkan dagingannya untuk bisa berjalan di jalan yang sempit. Konsekuensi kedua, mengucap syukur. Mazmur 100 ayat 4 di sana menjelaskan, masuklah melalui pintu gerbangnya yang dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Jadi mengucap syukur di dalam kita menjalani pintu yang sempit itu. Yang ketiga, konsekuensinya aktif melayani Tuhan dan sesama. 1 Petrus 4:10. Layanilah seorang dengan yang lain seperti melayani Tuhan. Sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada kita. 1 Petrus 4 ayat 10. Saudaraku, itu sedang konsekuensi pintu yang lebar sekarang. Tadi pintu sempat, sekarang pintu yang lebar. Dijelaskan dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Orang yang sombong. Kebanyakan berjalan di pintu yang lebar. Kemudian yang dua, nafsu kedagingannya. Itu dinampakkan dalam sikap hidup sehari. Galatia 5 ayat 19-21, cabul, suka memfitnah, jahat dan sebagainya. Konsekuensi jalan yang lebar. Yang ketiga, menyembah berhala. Keluaran 23-24. Tidak ada menyembah, tapi melakukan, membuat penyembah berhala ini, sehingga hidupnya benar-benar gelap sekali. Kemudian konsekuensi yang keempat dari jalan lebar itu fitnah. Imamat 19:16. Jangan fitnah pada setiap orang dan banyak hal lagi. Tapi kami sebutkan 4 saja. Saudaraku, bagian yang ketiga. Kalau kita di dalam jalan yang sempit, iblis tidak tinggal diam, saudara-saudaraku. Iblis
berusaha untuk mencegah, membentengi, dan menyasarkan kita supaya jangan dalam jalan yang sempit itu. Jelaskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa terus mengaum. Kalau kita di jalan yang sempit itu, dia akan mencoba menghancurkan segala kelemahan kita, daging kita, roh kita, akan dihancurkan oleh iblis. Emosi kita, kelemahan kita yang lain, suka marah dan sebagainya, itu digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita yang ada di dalam jalan yang sempit. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 12, roh dunia itu mencoba menggagalkan kita dengan segala kelicikannya. Jangan diterima itu. Kita musnah, kita singkirkan roh-roh yang mengganggu kita di dalam jalan kebenaran ini. Nah, sebagai penutup saudara-saudara, firman Tuhan dijelaskan dalam Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Nah, saudara-saudaraku, saya akan terus berdoa untuk saudara-saudaraku, untuk Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya tetap berjalan di dalam jalan sempit yang menuju kehidupan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Immanuel. Amin.